saya Sri Wahyuni Nasution. Pada video kali ini kita akan membahas tentang semantik. Di dalam semantik ini kita akan membahas definisi dari semantik. Setelah kita akan membahas definisi semantik, kita akan membahas tentang makna dan jenis-jenis makna. Pengertian semantik. Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu bicara. Definisi lain semantik adalah ilmu yang berkaitan dengan makna atau arti kata. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Pendapat lain dikemukakan oleh Shire yang menyatakan bahwa dalam semantik yang dibicarakan adalah hubungan antar kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada di luar bahasa. Makna dari sebuah kata, ungkapan atau wacana ditentukan oleh konteks yang ada. Kesimpulannya adalah semantik adalah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Oke, dari tadi, kata semantik ini tidak luput dengan kata makna. Sebenarnya apa sih makna itu? Makna kata merupakan bidang kajian yang dibahas dalam ilmu semantik. Semantik berkedudukan sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna kata dalam suatu bahasa. Jenis-jenis makna. Jenis makna dapat dibedakan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya, dapat dibedakan antara makna leksikal, makna gramatikal, dan kontekstual. Berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata, dapat dibedakan adanya makna referensial dan non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata, dapat dibedakan adanya makna konotatif dan makna denotatif. Berdasarkan ketepatan maknanya, dapat dibedakan adanya makna istilah dan makna kata. Oke, di sini kita akan membahas jenis-jenis makna. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Makna leksikal biasanya dipertentangan dengan makna gramatikal. Jika makna leksikal berkenaan dengan makna leksem, maka makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika, seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Oleh karena makna sebuah kata, baik kata dasar maupun kata jadian, setting tergantung pada konteks kalimat atau konteks situasi. Maka makna gramatikal sering disebut makna kontekstual atau makna situasional. Selain itu bisa juga disebut dengan makna struktural karena proses dan satuan-satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur kebahasaan. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Perbedaan antara makna referensial dan makna non-referensial diketahui dari ada atau tidaknya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut dengan makna referensial. Namun, jika kata-kata tersebut tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut dengan kata bermakna non-referensial. Sebagai contoh, kita dapat menyebut pensil dan penggaris memiliki makna referensial karena keduanya memiliki referen, yaitu sejenis peralatan tulis. Sebaliknya, kata karena dan tidak mempunyai referen karena sebab itu dapat digolongkan dengan kata yang bermakna non-referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan makna konotatif. Hal yang paling mencolok untuk dapat membedakan makna denotatif dan makna konotatif adalah mengenai ada tidaknya nilai rasa. Setiap kata itu atau terutama yang disebut kata penuh memiliki makna denotatif, tetapi tidak setiap kata itu memiliki makna konotatif. Sebuah kata disebut memiliki makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif ataupun negatif. Namun, jika suatu kata tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Yang keempat, makna kata dan makna istilah. Perbedaan adanya makna kata dan makna istilah berdasarkan pada ketepatan makna itu dalam penggunaannya secara umum dan secara khusus. Dalam penggunaan bahasa secara umum, seringkali kata-kata itu digunakan secara tidak cermat, sehingga maknanya bersifat umum. Tetapi dalam penggunaan secara khusus, kata-kata itu digunakan secara cermat sehingga maknanya pun menjadi tepat. Berbeda dengan kata yang maknanya bersifat umum, maka istilah memiliki makna yang tepat dan pasti. Ketepatan dan kepastian makna istilah itu karena istilah itu hanya digunakan dalam bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. Yang kelima, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, atau makna yang bebas dari asosiasi atau dari hubungan apapun. Oleh sebab itu, sebenarnya makna konseptual ini sama dengan makna referensial, makna leksikal, dan makna denotatif. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Sebagai contoh, kata melati berasosiasi dengan makna suci,
Kata merah berasosiasi dengan kata berani. Oke, masuk ke jenis makna yang terakhir, yaitu makna idiomatikal dan peribahasa. Makna idiomatikal adalah makna sebuah satuan bahasa, entah kata, frasa, atau kalimat yang menyimpang dari makna leksikal atau makna gramatikal unsur-unsur pembentuknya. Berbeda dengan idiom, terutama idiom-idiom penuh yang maknanya tidak dapat diramalkan. Makna peribahasa masih dapat diramalkan karena adanya asosiasi atau tautan antara makna leksikal dan gramatikal unsur-unsur pembentuk peribahasa itu dengan makna lain yang menjadi tautannya. Karena peribahasa itu bersifat membandingkan atau mengumpamakan, maka lazim juga disebut dengan perumpamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau pengucapan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.